Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami jemaatmu. Kalau engkau masih memeliharakan dan memberkati kami, untuk itu kami datang, untuk boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami siap memuji engkau, meninggikan engkau, karena engkau yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Bapa, buat pengorbananmu, keselamatan yang kau berikan bagi setiap kami. Terpujilah engkau Tuhan, mulialah engkau Bapa. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, amin Tuhan. Tuhan
layak kami muliakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan Bapa. Kami sungguh rindu untuk menjadi anak-anak yang lebih taat lagi akan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami pagi hari ini rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bentuklah hidup kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami boleh semakin dikuatkan, boleh semakin dihiburkan, bahkan terlebih kami lebih mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu boleh kami terima dan bisa menghasilkan buah yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mula-mula saya menyampaikan selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam kasih Kristus, dan selamat menyambut firman Allah. Tidak terasa kita telah berada pada akhir bulan, minggu keempat, tidak jumpa dalam ibadah raya. Tentu hal ini kita sama mengetahuinya. Karena sekarang ini kita masih dalam suasana kebangkitan, maka saya akan berkhotbah tentang kuasa kebangkitan yang dahsyat ini. Kuasa kebangkitan ini dimanipulasi oleh imam-imam Yahudi dan pemuka agama Yahudi waktu itu, dengan menyuap penjaga pasukan Romawi dengan sejumlah besar uang perak. Dan kisah penyuapan ini hingga kini ceritanya masih segar diingat oleh bangsa Yahudi. Jadi kalau kita berbicara tentang suap menyuap, Alkitab telah menyatakan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 dan Yesaya pasal 5 ayat 23, jelas-jelas maka ini perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, yang sangat dibenci oleh Allah. Orang baik menjadi jahat, orang jahat semakin jahat oleh karena perbuatan suap menyuap. Jadi masalah suap menyuap ini adalah fenomena kuno, ribuan tahun yang lalu sudah ada, hingga kini susah untuk dibasmi sampai ke akar-akarnya. Lewat kuasa kebangkitan ini, saya akan memaparkan 3 bahasan penting, antara lain perintah Tuhan ke Galilea. Faktor yang kedua, penampakan diri Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya. Faktor yang ketiga, perintah dikrit oleh Tuhan Yesus. Saya akan memulai
dari faktor yang pertama. Faktor yang pertama, ada 4 poin penting yang harus kita ketahui. Pertama, perintah Tuhan ke Galilea sebagaimana yang termaktub dalam Injil Matius pasal 28 ayat 7 dan 10. Saya baca ayat 7 saja. Malaikat memerintahkan kepada para rasul untuk pergi ke Galilea sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat yang ke-7. Pergilah kamu dengan segera mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan akan berjalan dahulu daripada kamu ke Galilea. Di sanalah kelak kamu melihat dia. Ingatlah, aku sudah mengatakan hal itu kepadamu. Jadi kita melihat perintah ke Galilea, Tuhan mempunyai maksud tertentu. Mungkin Tuhan Yesus mempunyai rencana yang dahsyat, yang besar, yang maha besar, tetapi tidak diketahui oleh para rasul. Sebenarnya kita melihat para rasul itu taat apa yang diperintah kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang termaktub pada pasal yang sama, ayat 16 sampai yang ke-17 menyatakan. Ayat yang ke-16, ke-11 murid itu pun pergi ke Galilea, ke sebuah gunung yang ditentukan oleh Yesus kepada mereka. Apabila dilihatnya Yesus, lalu mereka itu sujud menyembah Dia, tetapi ada juga orang yang menaruh syah atau bimbang. Jadi sebenarnya para rasul menaati firman Allah. Tetapi yang mengherankan di sini, setelah saya teliti dengan saksama, ternyata rencana besar Tuhan Yesus tidak dipahami sedikit pun oleh para rasul. Mereka ke Galilea, tetapi dalam Injil Yohanes pasal 21, kita akan lihat Injil Yohanes pasal 21 menyatakan sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di situ ada Simon Petrus, ada Thomas, ada yang bergelar Didimus, dan Nathanael dari negeri Kana di tanah Galilea, dan anak-anak Sabdi, dan 2 orang murid-muridnya yang lalu bersama-sama dengan dia. Jadi kita melihat bahwa para rasul itu menaati perintah Tuhan. Pergi ke Galilea. Melakukan apa? Mengerjakan sesuatu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ini yang dirahasiakan oleh Tuhan. Nah itu sebabnya
kita melihat Petrus mengambil kebijaksanaan. Karena naluri nelayan masih ada di dalam dirinya, maka naluri inilah yang mengendalikan Petrus, mengajak kawan-kawannya untuk pergi menangkap ikan. Sebagaimana yang termaktub pada pasal yang sama, ayat yang ketiga. Maka kata Simon Petrus kepada mereka itu, "Aku hendak pergi menangkap ikan." Maka sahut mereka itu kepadanya, "Kami pun hendak pergi besertamu." Maka pergilah mereka itu berperahu. Maka pada malam itu satu pun tidak yang didapatnya. Naluri nelayan Petrus tidak dapat menolong rencana mereka untuk kembali pada usaha semula sebagai nelayan sebelum dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai rasul. Apabila kita diperintah oleh Tuhan, tentu saja Tuhan mempunyai maksud tertentu. Kadangkala kita seringkali tidak sabar. Kita terbawa oleh emosi, oleh naluriah kita manusia, sehingga apa yang kita lakukan adalah suatu kegagalan. Apakah Petrus kurang ahli di dalam menangkap ikan dengan pengalamannya puluhan tahun? Tidak. Tetapi keahlian itu tidak menolong tatkala ia kembali ke pekerjaan semula. Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu, dengan kuasa kebangkitannya, Dia menampakkan diri. Kemudian kita melihat Tuhan Yesus memerintahkan mereka. Ya. Perintahnya bagaimana? Sangat luar biasa. Ya, pasal yang sama, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Oh, ini ayat yang keempat. Setelah terbit fajar, berdirilah Yesus di pantai, tetapi tiada diketahui oleh murid-murid itu bahwa itulah Yesus. Lalu ayat 5, Yesus pun bertanya kepada mereka itu, "Hai anak-anakku, adakah lauk padamu?" Maka jawab mereka itu kepadanya, "Tidak ada." Ayat yang ke-6, bersabdalah Yesus kepada mereka itu, "Labuhkanlah." Bersabdalah Yesus kepada mereka itu, "Labuhkanlah pukatmu di sebelah kanan perahu itu, niscaya kamu beroleh." Maka dilabuhkannya pukatnya, lalu oleh sebab teramat banyak ikan masuk, tiadalah dapat mereka itu menariknya. Jadi sesungguhnya
rencana manusia itu selalu menemukan kegagalan dan kekecewaan. Kenapa? Karena rencana manusia selalu dikendalikan oleh imajinasinya, oleh cara berpikirnya. Oh, saya akan ke sana berniaga. Saya akan berusaha esok hari usaha ini. Namun setelah dilaksanakan ternyata gagal total. Bukan berarti Tuhan Yesus mengingkari kesanggupan manusia kita. Tidak. Kita melihat pada kenyataannya ada dan banyak pula yang berhasil. Tetapi tidak semua rencana manusia itu berakhir. Nah, itu sebabnya kuasa kebangkitan Tuhan perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, setiap umatnya, setiap bangsa pilihan Tuhan, setiap orang kudus, karena orang yang kudus di hadirat Allah adalah kekasih-kekasihnya. Apabila kita berusaha dengan rencana Allah yang kita yakini, sebab yang dijanjikan lewat firman-Nya, kita akan melihat buah-buah keberhasilan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, faktor yang kedua ini menyatakan penampakan Tuhan Yesus kali yang ketiga. Ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, Tuhan menampakkan dirinya untuk ketiga kali sebagaimana yang termaktub pada pasal yang sama, Yohanes 21 ayat 4 sampai yang ke-5. Menyatakan antara lain sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Ya, 4. Setelah terbit fajar, berdirilah Yesus di tepi pantai. Tetapi tiada dikenalnya oleh murid-murid itu bahwa Tuhan Yesus di sana. Para rasul sudah bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, dilantik menjadi rasul, dan hidup bersama dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Kalau saya melihat kenyataan dalam firman, selama 3,5 tahun ternyata para muridnya dahulu, kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Waktu selama 3,5 tahun ternyata belum cukup untuk mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya. Tuhan Yesus yang punya kuasa kebangkitan. Tatkala Petrus mengerti dengan baik bahwa yang dilihat di pantai itu adalah Tuhan Yesus, dia langsung terjun dan berenang ke tepian ke pantai, kemudian sujud menyembah kepada Tuhan, memohon ampun atas kelancangannya, tidak mengerti rencana Tuhan yang besar. Nah, itu sebabnya ya, tatkala para rasul menaati firman Allah, maka mereka menghasilkan usaha yang sangat luar biasa, yang tidak
terpikirkan oleh naluri nelayan mereka selama itu. Tuhan hanya perintah, labuhkanlah pukatmu di sebelah kanan. Setelah mereka taati firman Allah ini, mereka akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kuasa kebangkitan Tuhan akan mewujudkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam bahasa yang keren menyatakan sesuatu yang spektakuler akan terjadi. Saya sangat meyakini bahwa di balik merambahnya virus COVID-19 Corona ini ke seluruh bumi, Tuhan mempunyai rencana yang maha dahsyat kepada manusia di bumi ini untuk mendemonstrasikan kuasa kebangkitannya, supaya manusia di bumi ini mengerti Tuhan Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa kebangkitan, dan ini pula yang harus dimiliki oleh umatnya, orang-orang kudus di bumi ini. Nah, itu sebabnya kita melihat ada hal yang penting di sini. Ya. Rupanya sosok manusia Petrus menjadi incaran Tuhan. Sebelum ia naik ke surga dan kembali ke kota Yerusalem dari Galilea, maka Tuhan mempertanyakan satu pertanyaan yang sangat terhadap. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 17. 15 sampai dengan 17. Ketiga ayat ini Tuhan mempertanyakan pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan yang lumrah, yang kadangkala sang ibu bertanya kepada bayinya, kepada anak-anaknya, apa kalian mengasihi ibu? Tentu saja secara spontan akan disahut, ya. Hal yang sama pula terjadi dengan Petrus. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, dan pertanyaan yang ketiga sama. Tetapi setelah Tuhan Yesus mempertanyakan pertanyaannya yang ketiga kali, pertanyaan yang sama, dalam Bible Commentary menyatakan Petrus menyesal sambil menangis meraung karena ketidaksanggupinya ia mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki. Seringkali kita hanya menerjemahkan, kita hanya menafsir secara alegoristis, alegorisasi, artinya pengertian rohani. Salahkah itu? Tidak salah. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan itu. Yang dimaksudkan adalah bukan berarti kalau Petrus dipertanyakan 3 kali, karena Petrus sudah menyangkali Tuhan 3 kali. Apakah itu maksudnya? Tidak. Tuhan Yesus melihat
Di dalam diri Petrus belum ada kemampuan mencintai Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan yang pertama dan yang kedua, Tuhan mempertanyakan, "Hai Petrus, apakah engkau mencintai aku?" Seperti yang orang lain, Petrus itu sangat jujur. Secara spontan, terbuka, ketulusan hatinya, dia menyatakan sesungguhnya bahwa Tuhanlah yang mengetahui isi hatiku, bahwa hamba ini mencintai Tuhan. Tapi ternyata setelah saya teliti dengan saksama, Tuhan mempertanyakannya dengan kasih agape, kasih ilahi, tetapi Petrus menjawab dengan kasih philea, kasih umum, kasih kemasyarakatan. Jadi yang diminta oleh Tuhan kasih ilahi, dijawab oleh Petrus kasih philea, kasih kemasyarakatan. Nah, ini tidak pas, tidak cocok. Sebab di dalam Petrus belum punya kasih ilahi. Kenapa belum punya kasih ilahi? Makanya setelah muncul pertanyaan ketiga, dia begitu menyesal dan bertobat sungguh-sungguh sehingga ia meraung memohon belas kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan merendah, menanyakan kali yang ketiga dengan sama kasihnya yang dimiliki oleh Petrus, supaya ada titik temu kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ternyata setelah kita melihat sesudah Kisah Rasul pasal 2, Tuhan memakai Petrus secara luar biasa. Satu kali berkhotbah menyebabkan ribuan orang bertobat. Karena apa? Karena Petrus sudah punya kuasa kebangkitan dari Tuhan. Itu sebabnya tatkala dia berkhotbah menyebabkan ribuan orang bersedih hati dan bertobat, dan mempertanyakan kepada Petrus dan kawan-kawannya, apa yang kami hendak perbuat? Kemudian Petrus dengan lantang menyatakan, bertobatlah kamu masing-masing berbaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan beroleh kuasa kebangkitan atau kuasa Roh Kudus. Faktor yang ketiga, sebenarnya rencana Tuhan begitu dahsyat, memanggil para rasul ke Galilea untuk memberikan dekrit, satu perintah ilahi kepada para rasul. Yang pertama termaktub dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Setelah itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, serta membaptiskan dia dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajarkan dia menurut segala sesuatu
yang aku pesan kepadamu, maka ketahuilah olehmu, aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan alam. Nah, ini adalah dekrit. Dekrit yang sama juga termaktub di dalam Injil Markus pasal 16. Jadi kita melihat ini sebenarnya tujuan dari Tuhan Yesus memanggil para rasul ke Galilea. Namun tujuan ini gagal disampaikan. Kemudian Tuhan menyampaikan tatkala dia hendak berpisah di Bukit Zaitun dengan para rasulnya. Pesan-pesan yang terakhir adalah dekrit Tuhan kepada para rasul. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dalam Injil yang lain menyatakan, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dekrit yang sama ini menjadi dekrit bagi umat Tuhan pada zaman sekarang ini. Namun setelah saya teliti, ternyata dekrit ini disalah tafsirkan oleh banyak hamba Tuhan di dunia ini. Bukan berarti saya menyatakan saya yang terbaik, I am the best. Tidak. Kita kembali ke dekrit yang sebenarnya. Jangan dimultitafsirkan dekrit tersebut. Banyak hamba Tuhan memultitafsirkan dekrit ini. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Penafsiran pada umumnya dan yang lain menyatakan, jadikanlah semua orang menjadi anggota gerejaku. Nah, ini sudah dimultitafsirkan. Menjadi muridku, murid Tuhan Yesus. Bukan menjadi anggota gereja. Karena memultitafsirkan, menafsirkan menjadi anggota gereja, maka terjadi manipulasi-manipulasi. Orang percaya yang sudah dibaptiskan di gereja lain, dibaptiskan kembali pada gerejanya, dengan pengertian, kalau ada gugatan dari gereja lain, ternyata di sini dia sudah dibaptis ulang. Untuk membuktikan bahwa saya tidak mempengaruhi, saya tidak mengambil jiwa orang lain. Ya, secara diplomatis boleh itu terjadi. Itu adalah hak pimpinan gereja masing-masing. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara-saudara, tujuan dari Tuhan bukan itu. Back to the basic, kembali kepada asas Alkitab. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Mengajarkan mereka segala ajaran yang telah kuajarkan. Yang dimaksudkan itu diajarkan pada rasul-rasul zaman purba, dan sekarang ini ajaran rasul-rasul diteruskan oleh hamba-hambanya.
Jadi kita melihat dalam dekret ini ada 4 poin penting. Yang pertama, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ini landasan yang real, jangan dimanipulasi, jangan ditafsirkan menurut maunya sendiri untuk membela diri sendiri, tetapi kembali kepada asas Alkitab. Yang kedua, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sangat luar biasa. Ya, dengan adanya musibah yang mendunia, menggetarkan dunia ini, mewabah kemana-mana, menelan korban ribuan jiwa. Ini satu peringatan kepada kita. Harus kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Ajaran para rasul dan dilanjutkan oleh para pengikut selanjutnya hingga kini. Kemudian firman Allah menekankan sebagaimana yang termaktub di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Ini adalah ajaran firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pergilah kamu beritakan Injil, aku memberi kamu kuasa, memberi kemampuan ilahi sehingga dapat melakukan. Orang sakit didoakan sembuh, orang yang dirasuk setan didoakan waras, dan lain-lain termasuk kebutuhan hidup. Nah, itu sebabnya dengan keadaan dewasa ini, mau atau tidak, kita diperhadapkan pada kenyataan. Dengan kenyataan ekonomi semakin seret, bagaimana kehidupan semakin susah. Apakah hamba Tuhan masih bisa bergumul dan berserah penuh pada segala perintah Tuhan? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyatakan, aku akan memperdulikan engkau. Dalam Injil Matius pasal 6 menyatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala kebutuhan itu sudah dipersiapkan. Tuhan lebih tahu. Sehingga pada ayat-ayat sebelumnya, ya, kalau kamu berharap seperti orang yang tidak percaya, mengeluh ini, mengeluh itu, menggunakan siasat ini, siasat itu, pakai e-banking dan segala macam, apakah itu berdosa? Tidak. Tetapi bagaimana sekarang kita buktikan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu mampu menggerakkan siapa saja untuk menolong sesamanya, untuk mencukupi segala kehidupan para hamba Tuhan. Sekarang ini kita diuji oleh Tuhan. Bukan kita diintimidasi oleh penyakit. Kalau kita diintimidasi secara logika, siapa yang mengintimidir kita? Ini sulit dibuktikan secara rasional. Tetapi keadaan sulit seperti sekarang ini, hendaklah kita membuktikan
Kita punya Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki kuasa kebangkitan dan dapat memelihara semua umatnya, semua hambanya, tanpa dengan cara mengemis halus. Buktikanlah iman kita bahwa kita punya kuasa kebangkitan. Tuhan tidak meminta banyak, tetapi Tuhan menuntut dalam keadaan situasi dan kondisi sekarang ini. Imanmu di mana? Jangan kita mengikuti cara-cara para rasul dan murid zaman purba, sehingga Tuhan Yesus mencela, hai kamu orang yang kurang percaya, sehingga memakai siasat ini, siasat itu untuk mendapatkan berkat. Sekali lagi saya nyatakan ini bukan berarti saya yang terbaik. Tidak. Tetapi saya kepingin, saya menuntut kepada Tuhan Yesus apa yang dijaminkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka soal kebutuhan hidup itu bukan urusan kita, adalah urusan Tuhan sendiri. Sebab Dia punya kuasa kebangkitan, Dia punya kuasa yang luar biasa, ya, dapat memerintah siapa saja untuk menolong umatnya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan firman Allah melanjutkan, demikian pula bagi semua orang yang percaya. Sekarang orang percaya ini dituntut untuk ditingkatkan kepercayaannya. Dia akan diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus, orang pilihan Tuhan. Kiranya firman Allah ini cukup menegur kelemahan dan kekurangan kita. Tidak perlu kita mengomel, tidak perlu kita mencari kambing hitamkan, tetapi yang perlu sekarang kita tingkatkan dari orang percaya menjadi orang-orang kudus yang bergantung harap sepenuh ke dalam belas kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dalam setiap langkah hidup kita, dalam hidup keseharian ini. Kiranya sebagaimana jaminan firman Allah menyatakan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan alam. Hal ini menjadi landasan, menjadi tempat perbicaraan iman kita untuk melanjutkan hidup ini menghadapi situasi dan kondisi yang tidak enak ini. Jangan mengharapkan bahwa COVID-19 Corona ini akan segera berakhir. Jangan dulu kita harapkan itu. Tetapi kita harus menyempatkan diri menjadi orang-orang kudus di hadirat Tuhan. Kalau ini sudah terjadi, baru kita akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Karena kita punya Allah, punya Tuhan Yesus, punya Juru Selamat yang punya kuasa kebangkitan. Tuhan menyertai kita dan memberkatinya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan berikut.
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku